minggir dong. Anak sanggeng mau lewat. Saya mau belajar meraih cita-cita. Anak sanggeng pasti bisa. Ding 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 ding. Punya pilihan ya. Kelompok pink, merah muda, hijau, dan oranye. Manakah yang menurut teman-teman semua terbaik dan kita bisa implementasikan di anak-anak sanggeng? Kita bisa aplikasikan, kita bisa ajar mereka untuk ketika menyanyi yel itu mereka merasa bangga dan mereka merasa oke, saya siap belajar. Gitu. Sudah siap? Sudah. Mau masih ingat toh yel masing-masing dan kelompok lawan? Masih ya? Oke. Kita mau vote, kita mau dengan tepuk tangan. Siapa nanti tepuk tangan yang paling keras itu dia yang akan menang. Untuk kelompok hijau. Oke, berapa orang tadi? 2 orang. Oke, 2 orang. Untuk kelompok oranye. Iya, oranye. Oke, untuk kelompok merah muda. Oke, karena apa namanya? Karena apa? Tepuk tangan ini sama-sama gaduh, jadi kita pakai voting ini ya. Ini untuk kelompok hijau. Ini untuk kelompok oranye. Ini untuk kelompok merah muda. Silahkan dijajarkan mana yang Anda pilih. Harus satu. Hijau, orange, pink, merah muda. Harus satu. Gunakan hak suaramu. Sudah taruh di sini. Ini hijau, oranye, pink, merah muda. Hijau, oranye, merah muda. Hijau, oranye, merah muda. Hijau, oranye, merah muda. Ayo. Hijau, oranye, merah muda. Hijau, oranye, merah muda. Hijau, oranye, merah muda. Oke, karena hijau, oranye berarti oranye tidak masuk ya. Belum ada pensilnya. Tadi sudah masukkan di sini. Sudah. Dia mana? Tadi kasih di sini lalu Joy taruh ke sini. Ya ini kuncinya. Ini punyaku. Yang kuning punyaku. Coba di situ mungkin ada pensilnya. Tadi sudah kasih ke sini tadi taruh. Hitung aja tak orangnya ada berapa? Ya memang kurang satu. Orange kurang satu. Orange nggak ada orange. Tidak, tadi buat itu dulu saya taruh di sini. Loh, tadi kan masih oke. Ya. Ini sekarang sudah nggak ada Kak. Jadi Kak Vina mau pilih yang mana? Oh ini. Oke. Siapa ini? Hijau. Oke. Saya ingat, tenang aja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 6. 6. Kan ini untuk tadi ya. Oh iya. jadi begini. Nah, jadi melawan 4. oke, jadi kita tahu kelompok mana yang akan Dipakai. diimplementasikan karena kita negara demokrasi. Yes. Jadi Oke. oke, jadi siap ya nanti ajarkan ke adik-adik
geng. Wah, satu kebagian. Oke? Oke. Kelompok merah muda dengan kelompok oranye bagaimana? Setuju? Sudah Ya, setuju. Mantap. Kan demokrasi. Oke, sip. Oke, sekarang kita selesai dengan ini, namanya tadi adalah merangsang konsentrasi anak. Jadi kalau kita misalnya mau pakai ini di anak, kita bisa dengan kode unik. Yang pertama, anak yang membuat kode unik untuk dirinya sendiri, dia akan berpikir bagaimana kode unik apa ya. Dia akan mengeksplorasi dirinya dan juga apa yang dia lakukan. Misal seperti Mama Welly. Mama Welly mengeksplorasi apa yang dia lakukan, yaitu alfabet. Nah, ketemu alfabet. Terus Pak Medi mengeksplorasi dirinya, rambut putih, karena ada cerita di baliknya. Jadi itu membuat anak jadi kita pun jadi kayak apa ya kira-kira. Jadi itu merangsang kreativitas kita. Kreativitas, konsentrasi, dan juga konsentrasi keluar diri kita. Jadi misal ketika misal maraton, nah saya harus punya apa ya, ingatan Kak Fani ini apa tadi. Jadi bukan hanya sekedar nama saja, tapi apa tadi kode unik yang dia punya ya. Misal kutilang, oh kutilang itu kenapa ya? Oh karena dia kurus tinggi langsing. Nah itu juga merangsang anak untuk mengingat apa yang menjadi keunikan dari orang lain. Nah itu icebreaker yang kita bisa gunakan untuk anak-anak. Itu tergantung umur anak juga. Nah makanya tadi saya juga memperbolehkan kalau misal ada yang pakai bentuk, misalnya Joy. Nah anak-anak kadang suka dengan gerakan. Jadi ketika misal nama, oh saya Joy, kode uniknya, nah itu nanti temannya ketika memanggil Joy bisa dengan kayak gitu. Jadi itu membuat permainan juga, tapi juga ada esensi di baliknya seperti itu. Jadi kita tahu tiap orang belajar itu setidaknya itu dengan panca indera. Yang paling terkenal itu ada 3. Kinestetik itu dengan gerakan. Jadi anak yang suka lari-lari di kelas itu sebetulnya dia bukan nakal, tetapi itu memang caranya dia untuk mengekspresikan diri. Dia lari-lari ganggu temannya karena dia sudah selesai mungkin, atau dia cara belajarnya seperti itu. Jadi saya pernah ingat ada cerita bahwa ada anak yang cara belajarnya dengan apa? Dengan menari balet. Jadi ketika dia membaca sambil dia menari balet, dia ingat ketika ulangan, oh jawaban yang ini tuh saat saya melakukan gerakan seperti ini. Nah itu dia tahu karena dia memang anak kinestetik. Ada juga yang kedua, ini anak visual. Anak visual itu dia mengingat dengan cara melihat. Gambar itu menolong sekali untuk anak visual. Saya ini termasuk anak visual karena saya akan gampang mengingat peta, gampang mengingat gambar ketika misalnya biasa anak visual itu begini, itu loh yang duduknya itu di dekat pintu yang sebelah kiri. Nah itu biasa anak visual karena dia mengingat letaknya di mana sesuai dengan apa yang ada di dia lihat, seperti itu. Yang ketiga ini audio, auditori. Jadi dia dengan mendengar. Ini Kak Vina pernah cerita kalau anaknya ini suka didongeng ya Kak ya. Dengan didongeng, didongengi oleh orang tuanya, anaknya ini ingat. Nah biasa orang-orang auditori ini sangat tertolong dengan suara. Jadi ketika misalnya dia di kelas, dia akan betul-betul perhatikan gurunya bicara apa, karena disitulah dia belajar. Jadi ketika dia sudah keluar dari kelas dan dia sudah main segala macam, dia tetap ingat karena dia konsentrasi di kelas. Kalau dia di kelas tidak konsentrasi, aduh itu sudah kacau pasti. Apa yang dia ingat sudah kacau. Makanya saya punya beberapa teman yang dia betul-betul kalau di kelas dia serius sekali, tapi setelah itu dia main kesana kemari, tidak masalah, tidak usah belajar, dia nanti ulangannya tetap bagus karena dia di kelas auditori dan dia mendengarkan. Nah itu tiga cara belajar yang umum gitu. Ada juga yang lain-lain itu ada sesuai dengan ya itu kan panca indera. Biasa kan anak juga. Oke. Jadi ada satu kelompok yang isinya adalah materi level 2, ada 2 kelompok
Jadi ini materi level 1. Sedangkan yang ini adalah materi level 2. Nah, instruksinya adalah silakan setiap kelompok membuat kreativitas berdasarkan ini hanya referensi ya, hanya alternatif yang mungkin bisa dikembangkan untuk inspirasi saja, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan materi yang kita punya. Jadi misal, ini saya jelaskan dulu, ini materi untuk anak level 1, mulai dari alfabet A sampai Z huruf besar, A sampai Z huruf kecil. Lalu di belakangnya ini ada yang namanya mengikuti abjad, mulai dari A sampai Z. Ini ada huruf besar, ada huruf kecil. Ini untuk pertemuan pertama. Nah, silakan setiap kelompok membuat kreativitas. Kami sudah menyediakan bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan. Oh ya, oke. Jadi, thank you Ella. Jadi kita punya waktu itu 90 menit. Nah, 90 menit itu terbagi atas 10 menit sampai 15 menit kita bermain untuk bikin anak-anak itu senang. Mereka, oh saya datang ke pondok sahabat anak, saya mau belajar, tapi sebelumnya saya main dulu. Saya senang ketika saya main. Nah, setelah 15 menit selesai, 60 menit kemudian itu kita mengajar betul-betul dengan materi yang kita punya. Nah, alur mengajar di 60 menit ini adalah yang pertama, kita mengajar ke semua anak seperti ketika misal di sekolah. Misal kita punya murid itu 15 sampai 20 anak. Kita ajar semua. Semuanya kita ajar, misal di papan tulis, kita jelaskan huruf A itu caranya bagaimana. Nah, di 60-nya itu Oh, 60-nya itu saja kita fokus ya. Nah, fokusnya itu mau diapakan ini anak gitu. Cuman umpamanya bahannya ada gitu. Kita mengawali aktivitas kan pengenalan dengan nyanyi misalkan A B C D E. Setelah itu untuk kita untuk di dalam membuat di dalam bentuk seperti karton, ketika karton A B yang kita nanti kan